Jadi Allah adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Inilah sebuah kemuliaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Maka semoga semangat Santo Paulus ini menginspirasi kita dalam upaya hidup beragama yang lebih benar, sehingga mampu memancarkan kemuliaan Tuhan kapanpun dan dimanapun. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui sabdanya yang akan diwartakan pada kita sore hari ini, kita diundang untuk menjadi pribadi-pribadi yang melaksanakan hidup beragama kita dengan lebih benar. Maka mari kita siapkan diri kita untuk menyambut sabda Tuhan pada sore hari ini. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang tidak membedakan antara baik dan benar. Padahal dua kata ini berbeda. Baik tidak sama dengan benar. Baik itu relatif. Untuk saya baik, untuk panjenengan belum tentu baik. Direlatif. Tapi kalau benar itu absolut. Benar itu untuk saya benar, untuk panjenengan benar, untuk kita semua benar. Jadi benar itu tidak bisa ditawar. Sementara baik itu relatif. Tapi seringkali orang tidak membedakan antara baik dengan benar. Hal harus dibedakan. Ya, tidak semua orang baik adalah benar. Tapi jumlah orang baik itu lebih banyak daripada jumlah orang benar. Itulah sebabnya kita dipanggil bukan hanya menjadi orang baik, tetapi kita juga dipanggil menjadi orang benar. Bukan sekedar baik, tetapi benar. Sebagaimana yang ditegaskan Tuhan Yesus dalam Injilnya tadi. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, bukan tidak lebih baik, tidak lebih benar. Mengapa? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang yang setia, sangat setia untuk menjalankan hukum, bahkan sampai sekecil-kecilnya. Ya, mereka adalah pribadi-pribadi yang setia. Tidak ada satu hukum kan yang tercecer dilakukan oleh mereka. Ya, mereka sekali lagi adalah orang-orang yang sungguh sangat setia. Karena mereka percaya siapa setia menjalankan hukum Taurat pasti masuk surga. Pasti selamat. Itu kepercayaan mereka. Maka sekali lagi tidak ada yang tercecer dari hukum itu yang dijalankan oleh mereka. Semua dijalankan. Hanya sayangnya kesetiaan mereka masih berada di level yang lahiriah. Belum sampai menyentuh roh atau jiwa dari hukum itu sendiri. Contoh yang diwartakan kepada kita hari ini. Dalam hukum Taurat memberikan larangan jangan membunuh. Ya, jadi dalam hukum itu dikatakan jangan membunuh. Nah, di balik perintah jangan membunuh, sebetulnya ada prinsip ilahi. Ada jiwa, ada roh dari semangat itu. Artinya apa? Di balik hukum itu yang mau dikatakan bahwa hanya Tuhanlah yang memiliki hak atas mati dan hidupnya seseorang. Manusia tidak punya hak untuk mematikan.
Karena hidup atau mati seseorang itu milik Allah. Itu yang ingin ditekankan di sana. Tapi itu tidak tertangkap. Tidak tertangkap oleh mereka. Yang ditangkap hanya membunuh secara fisik. Rohnya, jiwanya, prinsip ilahi tidak tertangkap. Itulah sebabnya Yesus ingin menegaskan bahwa bukan hanya tindakan membunuh secara fisik yang disebut sebagai dosa, tapi perbuatan non-fisik seperti marah, fitnah terhadap sesama, mengata-ngatai orang lain sebagai kafir, sebagai jahil, sudah dikategorikan pembunuhan. Kalau pinjam istilah sekarang, itulah yang disebut dengan pembunuhan karakter. Maka juga ada ungkapan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi di sana sebetulnya ada istilah-istilah itu, tapi seringkali tidak sampai pada kehidupan. Maka dari warta yang disampaikan kepada kita hari ini, kiranya kita bisa mengambil beberapa hal untuk kita renungkan lebih lanjut. Yang pertama, manusia adalah gambar Allah. Kita diciptakan segambar dengan Allah. Karenanya, tindakan membunuh secara fisik maupun non-fisik, pembunuhan karakter tadi, adalah penghinaan terhadap Sang Pencipta. Sebab hidup dan mati manusia adalah hak pencipta. Itulah sebabnya sampai hari ini gereja menolak hukuman mati dalam bentuk apapun. Sampai hari ini gereja menolak hukuman mati. Karena hidup mati seseorang itu adalah hak Allah. Manusia tidak punya hak untuk itu. Yang kedua, doa dan kutuk memiliki atau sama-sama memiliki energi. Doa dan kutuk sama-sama memiliki energi. Bedanya, kalau doa energinya adalah positif, sedangkan kutuk energinya negatif. Maka di sini kita mesti harus berhati-hati, karena banyak orang tidak menyadari perbedaan ini. Jadi doa dan kutuk sama-sama memiliki energi. Hanya yang satu positif, yang satu negatif. Karena tidak bisa membedakan atau tidak menyadari itu. Dalam keadaan emosi, orang tua mengeluarkan kata-kata yang buruk untuk anaknya. Ketika terjadi baru terkejut. Hati-hati di sini. Karena sama-sama memiliki energi. Maka betapa pentingnya untuk mengendalikan diri. Akan lebih baik kalau mendoakan dan bukan mengutuk. Jadi doa adalah mengembangkan energi positif, sedangkan kutuk mengembangkan energi negatif. Maka hati-hati dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam keadaan emosi, orang bisa lupa diri, maka yang keluar bukan doa, yang keluar adalah kutukan, dan itu kekuatannya luar biasa. Ketika terjadi baru kita terkejut. Maka hati-hati di sini. Yang terakhir, Santo Paulus menegaskan Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Paulus percaya bahwa saat dimerdekakan, orang akan memancarkan kemuliaan Allah dalam hidupnya, dalam karakternya, dan kemuliaan ini tidak akan memudar, sebaliknya akan terus mempengaruhi bahkan mengubah hidup yang semakin hari semakin menyerupai Kristus sendiri. Itu dengan sangat jelas diwartakan dalam bacaan pertama. Jadi Allah adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Inilah sebuah kemuliaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Maka semoga semangat Santo Paulus ini menginspirasi kita dalam upaya hidup beragama yang lebih benar,
sehingga mampu memancarkan kemuliaan Tuhan kapanpun dan dimanapun. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati saudara, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.